Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya tak henti-hentinya terucap oleh lisan kita. Tentu hal ini sebagai petunjuk begitu besarnya rasa syukur kita yang tiada terhingga atas berbagai kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan hingga saat dan detik ini kita masih merasakan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Baik kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan kita diberikan kesempatan untuk bermujalasah, dan tentunya kenikmatan kemudahan untuk bisa menjalankan ketaatan demi ketaatan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah semua bagian dari kenikmatan yang wajib kita syukuri. Maka oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk bisa mendatangi tempat seperti ini, Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk selalu berzikir, untuk selalu mengingat kepadanya Azza wa Jalla. Ini adalah nikmat yang paling agung, dan inilah satu pembahasan yang nanti kita akan ulas. Karena pada kesempatan malam hari ini kita akan menuntaskan bagian terakhir biidnillahi ta'ala dari tafsir surat Al-Fatihah, ayat yang terakhir, ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayat ini memang memuat 3 kelompok manusia. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menuturkan di dalam tafsirnya At-Tafsir Al-Qayyim, ayat ini adalah gambaran bagaimana karakter manusia itu terejahwantakan pada 3 kelompok. Yang pertama adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Kelompok pertama adalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Siapakah mereka? Nanti kita akan bahas. Kelompok yang kedua, orang-orang yang dimurkai. Apa sebabnya dan siapakah mereka? Nanti kita akan ulas juga. Adapun kelompok yang ketiga, waladdallin, orang-orang yang tersesat. Apa yang menyebabkan mereka tersesat? Ini juga insya Allah kita akan terangkan pada malam hari ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menuntaskan ihdinas siratal mustaqim, makna dari hidayah itu sendiri, macam-macamnya, sampai kepada beberapa syubhat-syubhat terkait ayat tersebut. Adapun malam hari ini kita akan menuntaskan bi'nillahi ta'ala ayat yang ke-7. Ada sekitar 6 faedah atau mungkin barangkali 7 pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang ke-7 ini. Nanti kita akan bahas yang pertama, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, siapakah orang yang telah diberikan nikmat, golongannya apa, dan siapakah mereka? Ini adalah pelajaran yang pertama. Adapun yang kedua, nanti kita akan sampaikan pula di antara faedah penting dari kita mempelajari ayat yang ke-7 adalah mengenal lebih dekat macam-macam nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita. Sebagaimana di dalam ayat an'amta alaihim. Ada berapakah macam-macam dan jenis-jenis nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita? Itu adalah pembahasan yang kedua. Adapun yang ketiga,
Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa ulama mengatakan bahwasanya surat Al-Fatihah terutama ayat yang ke-7 ini menjadi petunjuk dan dalil akan kekhalifahan dan kepemimpinan Abi Bakar As-Siddiq. Apa wajud dilalah dan apa buktinya? Adakah korelasi dengan ayat ini? Syekh Muhammad Amin As-Singgiti rahimahullah taala akan menjelaskannya. Pun demikian dengan keempat nanti kita akan bahas ya, penafsiran dari ghairil mahdubi, pun demikian dengan dhalin. Siapakah mereka? Adapun nanti yang kelima bi'nillahi ta'ala kita akan bahas kenapa orang-orang Yahudi Allah Subhanahu wa taala murkai dan kenapa orang-orang Nasrani mereka disebutkan sebagai kelompok yang tersesat. Adapun yang keenam nanti kita akan sampaikan bi'nillahi ta'ala ayat ini kata Ibnul Qayyim. Pun demikian dengan Profesor Dr. Sulaiman Al-Lahim, salah satu pakar ahli tafsir saat ini, mengatakan bahwasanya surat Al-Fatihah secara umum jamaah dirahmati Allah menjadi tanda-tanda kenabian dan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita bisa membuktikannya? Nanti kita akan sebutkan. Adapun yang terakhir bi'nillahi ta'ala ya, kita akan membahas sedikit tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan lafadz amin. Dan ini adalah bagian yang paling akhir bi'nillahi ta'ala, karena di saat kita membaca surat Al-Fatihah selalu kita tutup dengan lafadz apa? Yani amin. Yang nanti kita akan sebutkan dalam bentuk poin-poin yang mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil faedah dan pelajarannya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faedah dan pelajaran yang pertama yang ingin kita bahas adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapakah golongan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah di dalam surat Al-Fatihah ayat yang ke-7 ini? Para ulama ilmu tafsir banyak yang mengatakan bahwasanya ayat yang ke-7 di dalam surat Al-Fatihah ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat yang lain. Tepatnya surat An-Nisa ayat 69. Di dalam surat An-Nisa ayat 69 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapakah orang-orang yang diberikan nikmat ini. Kalau kita baca di dalam surat tersebut An-Nisa ayat 69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim." Barang siapa yang taat kepada Allah pun demikian taat kepada Rasulnya, maka mereka akan bersama, mereka akan dipertemukan, mereka akan dikumpulkan, mereka akan dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama siapa? Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat, minan nabiyyin. Lah ini penjelasannya. Jadi golongan orang-orang yang berikan nikmat itu adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka adalah ya para teman-teman, pendamping, sahabat yang paling baik. Lah disinilah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita jumpai ternyata golongan orang yang diberikan nikmat, dan ini adalah golongan pertama kata Ibnu Qayyim, itu adalah golongan orang-orang yang mulia di kalangan para nabi dan para utusan. Pun demikian as-siddiqin, orang-orang yang membenarkan. Lah kalimat siddiqin inilah yang nanti kita akan sampaikan. Syekh Muhammad Amin As-Singgiti memasukkan Abu Bakar As-Siddiq, menunjukkan akan kepemimpinan, kekhalifahan yakni beliau pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan sampaikan. Adapun yang lain wasiddiqin wasyuhada, mereka adalah orang-orang mulia, mulai dari para nabi, orang-orang yang membenarkan, pun demikian orang-orang yang meninggal wafat dalam medan perang ketika menghadapi musuh-musuh Allah, wassalihin, dan orang-orang soleh. Subhanallah. Makanya tatkala kita meminta dan memohon kepada Allah ihdinas siratal mustaqim di saat kita sholat, maka permintaan kita sebenarnya adalah agar kita dipersatukan siratal ladzina an'amta alaihim dengan orang-orang soleh di kalangan para nabi, para siddiqin, wasyuhada'i, wassalihin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita baca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, penggalan dari surat An-Nisa ayat 69 ini sebenarnya
menjadi kisah yang haru biru, kisah yang sangat menyedihkan, kisah yang menyimpan banyak sekali kesedihan mendalam, terutama bagi Aisyah yang menyaksikan detik-detik terakhir wafatnya Nabi SAW, pun demikian dengan para sahabat yang lain. Makanya disebutkan dalam Sahih Bukhari, yakni jamaah dirahmati Allah, penggalan di dalam surat An-Nisa ayat 69 inilah menjadi salah satu di antara doa terakhir sebelum Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan pada hari Senin pagi, dan saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Keberadaan Aisyah ini dalam kisah yang disebutkan oleh Imam Bukhari sangat penting dan urgen. Karena ini pun menjadi bantahan kepada orang-orang Rafidah. Karena orang-orang Syiah Rafidah meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di pangkuannya Fatimah radhiyallahu taala anha. Padahal di dalam Sahih Bukhari menyebutkan sebaliknya. Dan ini yang disepakati oleh para ulama. Oleh karenanya Aisyah tahu betul bagaimana detik-detik wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di hari Senin pagi, dan ini adalah hari terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelak dan nantinya mengembuskan nafas terakhirnya, datanglah Abdurrahman ibnu Abi Bakar As-Siddiq, putra dari Abu Bakar, saudara laki-laki dari Aisyah, yang menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam sembari membawa siwak. Tatapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tajam kepada Abdurrahman yang sedang menggosok giginya dengan siwak. Aisyah tahu betul, mungkin ini adalah keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ucapan yang keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terbatas. Hingga kemudian Aisyah mengatakan, "Hal akhudhu lak ya Rasulullah? Apakah engkau menginginkan aku mengambilkan siwak untukmu?" Karena terus melihat Abdurrahman ibnu Abi Bakar radhiyallahu taala anhu sedang menggosok giginya dengan siwak. Tak lama kemudian yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat, Allahumma a'inni an sakaratil maut." Itu menunjukkan bahwasanya sakaratul maut itu adalah sebuah keniscayaan. Sakaratul maut sangat menyakitkan, dan sakaratul maut pasti akan dirasakan oleh setiap insan, tak terkecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berdoa kepada Allah, "Allahumma a'inni ala sakaratil maut." Ya Allah, mudahkanlah aku, tolonglah aku untuk menghadapi sakitnya, perihnya dan ngerinya sakaratul maut ini. Tolonglah dan mudahkan aku untuk bisa mengembuskan nafas terakhir. Tak lama kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tersadarkan diri, kemudian terbangun lagi. Subhanallah, ini adalah kondisi manusia terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling khasyah kepadanya azza wa jalla. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, setinggi apapun keimanan, sekuat apapun tawakal beliau, sebesar apapun khasyah dan ketakwaan beliau, masih merasakan innalil mauti la sakarat. Apalagi untuk kita manusia yang biasa, tentu akan lebih mengerikan, tentu akan lebih menyakitkan. Dan itu adalah sebuah kepastian dan keniscayaan yang akan dialami oleh setiap manusia. Saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dan menginginkan dengan memetik penggalan di dalam surat An-Nisa ayat 69 ini. Ma'alladina an'amallah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan, masya Allah, ya, padahal beliau manusia terbaik, manusia yang paling saleh, tapi masih berharap, masih memanjatkan keinginan dan doanya, ya Allah, persatukan aku ma'alladin, bersama orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat, minan nabiyyin, bersama para nabi sebelumku, wasiddiqin, orang-orang membenarkan agama ini, wasyuhada, dan orang-orang yang mendahului dalam medan perang yang telah wafat, wassalihin, dan orang-orang soleh sebelumku. Doa ini menjadi salah satu di antara doa terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dipersatukan oleh Allah dengan orang-orang sebelumnya. Tak lama kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, dan ini adalah doa yang paling akhir. Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampunilah aku. Subhanallah, seorang nabi
merasakan yang bahwasanya masih banyak kekurangan-kekurangan beliau, terutama di dalam menjalankan dakwah, terutama di dalam beribadah. Tapi Nabi SAW terus berdoa, Allahumma firli, ampunilah dosa-dosaku. Warhamni, ya Allah berilah kepadaku rahmatmu. Wa alhiqni birrafiqil a'la, dan persatukan, masukkanlah aku di jannah bersama dengan orang-orang yang tadi telah Engkau beri nikmat ya Rabb. Tak berapa lama yang keluar hanyalah kalimat rafiqul a'la, rafiqul a'la. Tak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil ajalnya. Terakhir Aisyah menutup kisah ini, ya, beliau mengatakan, tidaklah ketika nyawa dan ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam dicabut, aku merasakan begitu wanginya aroma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ayat ini, ya, memiliki kisah yang cukup panjang. Tidak hanya sebagai penafsir dari surat Al-Fatihah ayat yang ke-7, akan tetapi ini pun menjadi penggalan doa terakhir sebelum Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, para ulama mengatakan bahwasanya marilah kita sering untuk mentadabburi, menjiwai di saat kita membaca ayat ini. Keinginan kita ihdinas siratal mustaqim ini adalah satu permintaan, kalimat yang mengandung unsur doa. Jalan yang lurus seperti apakah siratal ladzina an'amta alaihim? Maka ingatlah dengan penafsiran ini, jalan siapakah yang telah Engkau berikan nikmat ya Rabb? Jalannya para nabi, jalannya para syuhada, jalannya para salihin. Maka kita harus mampu untuk menjiwai di saat kita membaca ayat-ayat seperti ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari ayat yang ke-7, bahwasanya Al-Qur'anul Karim terkadang ditafsirkan dengan Al-Qur'an dengan ayat yang lain, dan kadangkala Al-Qur'an ditafsirkan dengan perkataan Nabi SAW, dan terkadang Al-Qur'an ditafsirkan dengan perkataan sahabat. Lah untuk jenis ini, siratal ladzina an'amta alaihim, ayat yang ke-7 surat Al-Fatihah, ditafsirkan dengan surat An-Nisa ayat 69. Ini termasuk jenis yang pertama, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, hanya saja beda surat dan beda ayat. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran dalam satu surat. Pernah kita sampaikan seperti dalam surat At-Tariq, was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Apa itu At-Tariq jamaah? Langsung dijelaskan oleh Allah di ayat selanjutnya, An-Najmus yani thaqib. Karena At-Tariq secara bahasa itu memiliki makna yang luas, multi makna. Ketika orang itu menggedor pintu, itu namanya orang yang torik, mengetok pintu dengan kuat. Makanya kalimat ini menjadi asing. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat selanjutnya, menjadi jelas dan gamblang bahwasanya At-Tariq yang diinginkan di dalam surat tersebut itu adalah An-Najmus Tsaqib, yaitu yani bintang. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tafsir dari ayat tapi dijelaskan dengan surat yang berbeda. Pernah kita sampaikan Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-An'am, alladzina yalbisu imanahum bidzulmin. Apa itu kedzaliman? Para sahabat mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayat ini menunjukkan siapapun yang imannya bercampur dengan kedzaliman, pasti ia tidak akan mendapatkan jaminan keamanan dari jilatan api neraka. Ia tidak akan selamat darinya. Nabi SAW kemudian menenangkan para sahabat. Zalim ini memang kalimat Arab, bahasa Arab. Tapi zalim ini kita jumpai di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran tidak serampangan untuk kita terjemahkan, untuk kita interpretasikan. Akhirnya Nabi SAW menunjukkan zulm di sini, tafsirannya itu ada di dalam surat Luqman. Inna syirka ladulmun adim. Barulah para sahabat agak sedikit lega. Ternyata iman yang tidak bercampur dengan kesyirikan itu adalah jaminan orang tersebut akan mendapatkan keselamatan dari jilatan api neraka. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah model penafsiran dan surat Al-Fatihah ayat yang ke-7, penafsirannya ada di dalam surat An-Nisa ayat 69. Pelajaran yang kedua,
Di antara faedah yang kedua yang bisa kita petik dari ayat ini, jamaah dirahmati Allah, kita akan mengenal lebih jauh mengenai macam-macam dan jenis-jenis nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim. Ada berapa jenis dan macamkah nikmat-nikmat Allah kepada kita sebagai makhluknya? Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menuturkan di dalam kitabnya Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah bahwasanya nikmat itu ada dua macam. Nikmat yang pertama beliau mengatakan nikmat mutlaqah, nikmat secara mutlak. Sebagian ulama menyebutnya dengan nikmat ad-din, nikmat agama. Nikmat mutlak, nikmat agama inilah nikmat yang akan bisa membawa seseorang kepada keselamatan abadi. Dan itu adalah nikmat Islam dan sunnah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan nikmat ini wallah tidak akan diberikan kecuali kepada orang-orang yang beriman. Maka bersyukurlah kita jamaah, kita mendapatkan kenikmatan yang paling mutlak yang akan bisa menyelamatkan kita untuk bisa mendapatkan kebahagiaan hakiki, kata Ibnu Qayyim, yaitu di jannah kelak. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, ya, tatkala kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yakinlah bahwasanya nikmat yang Allah berikan di dalam surat Al-Fatihah ayat yang ke-7 itu adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mutlak atau nikmat agama. Maka tatkala nikmat itu bisa kita rasakan hingga detik ini, syukurilah. Ya, karena inilah yang akan mendapatkan dan akan bisa membawa kita kepada kebahagiaan hakiki sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Adapun yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, nikmat kedua disebut dengan nikmat muqayyada, terbatas, atau nikmat yang sifatnya nisbi, atau disebut dengan nikmat duniawi. Nikmat duniawi sangat beragam. Jabatan itu adalah nikmat nisbi, bukan mutlak. Pun demikian dengan nikmat kesehatan, pun demikian dengan nikmat harta, pun demikian dengan nikmat anak dan istri dan segalanya. Ini adalah nikmat duniawi. Maka oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan apa? Terkait nikmat duniawi ini bukan sesuatu yang urgen dalam kehidupan seorang muslim. Kenapa demikian? Karena setiap orang yang diberikan nikmat Allah, nikmat duniawi, tidak menjadi serta-merta petunjuk Allah sebarang memuliakannya. Beda dengan nikmat yang pertama. Ketika Allah memberikan nikmat yang mutlak atau nikmat agama, pasti Allah Subhanahu wa taala ingin menginginkan kebaikan kepadanya. Allah ingin memberikan rahmat dan kemuliaan kepadanya. Tapi kalau seandainya nikmat duniawi, itu belum tentu orang yang diberikan nikmat tersebut, orang tersebut menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat dunia ini diberikan kepada siapapun, baik orang mukmin maupun orang kafir. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda agar kita selalu bersyukur dengan nikmat yang pertama, yaitu nikmat din, nikmat agama, nikmat mutlak, ya. Dan itu adalah nikmat iman dan Islam dan sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma an'amallahu bi abdin bi nikmatin faqala alhamdulillah illa ma kana a'ta afdal mimma akhad." Hadis ini menunjukkan bagaimana pentingnya kita mensyukuri nikmat yang pertama dan selalu mengucapkan alhamdulillah atas nikmat-nikmat tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan sebuah nikmat, kemudian hamba tersebut mengucapkan alhamdulillah. Apa balasannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan alhamdulillah, pujian dia atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepadanya, kata Nabi, itu afdol, lebih mulia, lebih agung daripada nikmat yang dia rasakan dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala mengatakan apa? Ini menjadi petunjuk yakni bahwasanya apa? Syukurnya seorang hamba atas nikmat itu lebih mulia daripada nikmat-nikmat duniawi. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, kita bisa melihat ya, nikmat-nikmat duniawi yang dirasakan oleh manusia, baik orang mukmin
maupun orang kafir. Sekali lagi itu bukan petunjuk bahwasanya ia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan sebaliknya bisa jadi nikmat dunia yang diberikan di saat yang sama ia berbuat dosa, selalu bermaksiat kepada Allah, itu adalah bagian dari bentuk istidraj. Istidraj ini adalah upaya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengulur-ngulur, menunda-nunda turunnya azab dan hukuman bagi para pelaku maksiat. Tapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala masih menyuplai, masih memberikan nikmat-nikmat itu. Maka oleh karenanya ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Tatkala kita masih diberikan nikmat dunia dengan begitu banyaknya, entah kesehatan, entah mungkin barangkali prestasi anak kita, entah itu adalah keharmonisan keluarga, entah itu adalah harta benda, tahta dan jabatan, apapun nikmat dunia yang kita rasakan. Tapi di saat yang sama kita terlalu malas untuk bekerja, kita terlalu malas untuk berbuat ketaatan kepada Allah. Bahkan di saat yang sama kita terbuai dengan kemaksiatan dan dosa. Ingatlah, kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan itu adalah istidraj, bukan tanda cinta dan sayangnya Allah kepada kita, bukan tanda Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Kalau memang demikian, tunggulah saatnya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan adab dalam waktu cepat ataupun lambat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara dua jenis nikmat sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Adapun siratal ladzina an'amta alaihim, nikmat yang disebutkan di dalam surat Al-Fatihah ayat yang ke-7 itu adalah nikmat yang pertama, nikmat mutlak, nikmat agama. Karena inilah nikmat yang menjadikan para anbiya wasyuhada wassalihin itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini adalah pelajaran yang kedua. Adapun pelajaran yang ketiga, jamaah dirahmati Allah, yang bisa kita petik ya dari surat Al-Fatihah ayat yang ke-7 ini adalah ayat ini menjadi petunjuk dan dalil akan kepemimpinan, imamah dan kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini menjadi unik jamaah, karena tidak semua buku tafsir menampilkan dan mencantumkan faedah yang ketiga ini. Ya, salah satunya Allah taala alam bisawab, ya, yang mencantumkan faedah dan pelajaran yang ketiga ini adalah Syekh Muhammad Amin As-Singkiti dari Singkit, Mauritania, termasuk pakar ahli hadis, ahli tafsir abad ini. Beliau punya kitab Adwaul Bayan. Kitab ini sangat masyhur, termasuk kitab tafsir kontemporer. Beliau mengatakan bahwasanya ayat ini menjadi petunjuk bahwasanya As-Siddiq termasuk di antara As-Siddiqin itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa demikian? Karena As-Siddiq itu bukan penamaan yang diberikan oleh manusia kepada Abu Bakar atau teman-temannya, tapi As-Siddiq itu adalah satu gelar mulia yang memang Nabi SAW berikan kepada Abu Bakar. Padahal kita tahu jamaah dirahmati Allah, As-Siddiq secara bahasa artinya membenarkan. Bukankah seluruh para sahabat membenarkan ajaran Nabi SAW? Tentu. Umar membenarkan ajaran Nabi, Utsman, Ali pun membenarkan. Tapi kenapa As-Siddiq ini lebih identik dengan Abu Bakar As-Siddiq? Makanya Nabi SAW pernah di atas bukit Uhud. Akhirnya bukit Uhud itu kemudian bergetar. Nabi SAW mencoba untuk menenangkannya. Engkau enggak usah panik, di atasmu ini ada Nabi. Kemudian siapa? As-Siddiq. Siapa Siddiq di sini? Abu Bakar wasyahidan. Dua orang yang akan mati syahid. Siapa syahidan? Umar dan yakni Utsman. Ya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalil yang dipakai oleh para ulama bahwasanya As-Siddiq ini adalah gelar kehormatan yang Nabi SAW berikan kepada sahabatnya yang paling mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karenanya Syekh Muhammad Amin As-Singkiti mengatakan bahwasanya ketika surat Al-Fatihah ayat yang ke-7 ditafsirkan dengan surat An-Nisa ayat 69,
dan di antara golongan tersebut ada siddiqun, maka berarti Abu Bakar termasuk di antaranya karena beliau mendapatkan gelar as-siddiq langsung dari lisan suci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kemudian muncul permasalahan yang lain. Di dalam Al-Qur'an kita menemukan kalimat siddiqah. Dan siddiqah ini adalah sifat yang Allah berikan kepada siapa? Di dalam surat Al-Maidah ayat 75. Mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qabli rusul wa ummuhu siddiqah. Siapakah siddiqah ini? Siddiqah di sini adalah Maryam, ibunda siapa? Isa alaihi salam. Pertanyaannya, dan ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad Amin As-Singgiti, kalaulah as-siddiq masuk di dalam makna as-siddiqin, lantas apakah Maryam juga masuk dalam as-siddiqin pula? Karena Allah Subhanahu wa taala mensifati Maryam dengan siddiqah di dalam surat Al-Maidah ayat 75. Beliau kemudian menjelaskan bahwasanya as-siddiqin itu hanya berlaku untuk para lelaki saja, tidak berlaku untuk perempuan. Maka oleh karenanya as-siddiqah yang menjadi gelar bagi Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam tidak masuk dalam makna yang terkandung dalam surat An-Nisa ayat 69. Wallahu taala a'lam yani bisawab. Inilah salah satu faedah yang tidak banyak dicantumkan dalam buku-buku tafsir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Asy-Syaukani, dalam tafsir Jalalain, tafsir Imam Suyuti, Imam Baghawi, tidak disebutkan faedah seperti ini. Tapi mudah-mudahan apa yang menjadi jalan istihad Syekh Muhammad Amin Asy-Singgiti ini mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beliau beristihad dan tentunya istihad beliau ini juga didasarkan pada dalil-dalil hadis sebagaimana yang tadi sudah disampaikan. Siddiq, dan itu adalah gelar pemberian Nabi SAW kepada Abu Bakar. Ini adalah faedah yang ketiga jamaah. Adapun faedah yang keempat, pelajaran yang keempat yang bisa kita petik dari surat Al-Fatihah ayat yang ketujuh, kita akan masuk tafsir dari ghairil mahdubi dan tafsir dari ad-dhalin. Taib. Ghairil mahdubi secara bahasa terjemahannya itu adalah yang dimurkai, sedangkan ad-dhalin itu adalah orang-orang yang tersesat. Tapi alhamdulillah para jamaah banyak yang sudah faham, banyak yang sudah banyak membaca atau mendengar kajian tentang siapakah ghairil maghdub dan siapakah ad-dhalin. Memang aktsaru al-ulama, mayoritas dan jumhur para ulama ilmu tafsir mengatakan ghairil maghdubi di dalam ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi, sedangkan ad-dhalin tersesat itu ditujukan kepada orang-orang Nasrani. Taib, adakah dalil yang menunjukkan akan hal itu? Para ulama menyebutkan ada 3 dalil. Yang pertama adalah hadis yang langsung dibacakan sendiri oleh Nabi SAW. Kalau kita lihat di dalam salah satu rujukan kitab hadis Musnad Imam Ahmad, pun demikian disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, pun demikian dalam Mu'jam Hadis At-Tabrani, bahkan disebutkan yani pula oleh Imam At-Tayalisi, pun demikian di dalam kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Di situ akan kita jumpai riwayat dari Nabi SAW yang langsung menafsirkan ghairil mahdubi itu adalah al-Yahud, orang-orang Yahud, ad-dhalin itu adalah an-Nasara, orang-orang Nasrani. Maka berarti ini adalah dalil yang sebenarnya sudah cukup kuat untuk menjadi bukti bahwasanya orang-orang yang dimurkai di dalam surat ini, tepatnya ayat yang ketujuh, itu adalah orang-orang Yahud. Pun demikian ad-dhalin, orang-orang yang tersesat, itu adalah orang-orang Nasrani berdasarkan dalil yang pertama, hadis dari Nabi SAW. Ini yang pertama. Dalil yang kedua jamaah dirahmati Allah, ini secara makna yang tersirat yang banyak kita jumpai di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang dimurkai, seringkali membahas tentang kelakuan buruk dan perangai buruknya orang-orang apa? Yahudi. Salah satunya kita bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 60.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qultum ya Musa lan nasbira ala ta'ami wahidin. Memang sangat ngeyel dan super berat kalau sudah dikaitkan dengan perintah para nabinya, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Ngeyelnya luar biasa. Ayat ini sebelumnya membahas tentang perintah Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Musa agar mereka menyembelih apa? Menyembelih bakara, sapi. Ya, tapi luar biasa. Kita membaca terjemahnya sudah terbayangkan seperti apa karakter mereka. Setelah itu di ayat yang ke-60 lah ini disebutkan. Karena di ayat 60 ini ada kalimat apa? Maghdub, ghadiba. Nanti kita akan lanjutkan setelah adzan insyaallah taala. Pun demikian ya, di manakah dalil yang menunjukkan adh-dhalin itu lebih identik dengan orang-orang Nasrani? Ada juga di dalam Al-Qur'anul Karim. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil yang kedua sebelum yang terakhir yang menunjukkan bahwasanya ghairil mahdub itu adalah orang Yahud, sedangkan ad-dhalun, orang yang tersesat itu adalah orang Nasrani, selain hadis Nabi. Dan yang kedua adalah ayat-ayat yang memiliki makna tersirat sebagaimana perkataan para ulama ketika membahas orang-orang yang dimurkai selalu identik memang sedang membahas orang-orang Yahud. Pun demikian ketika membahas tentang orang-orang yang tersesat di dalam Al-Quran seringkali membahas karakter orang-orang Nasrani. Terkait orang-orang yang dimurkai, salah satunya ada di dalam surat Al-Baqarah, maaf ya, ayat yang ke-61 tadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala firman, wa id qultum ya Musa, ketika mereka mengatakan, ini menunjukkan ngeyelnya orang-orang Yahudi kepada Nabi Musa alaihissalam, lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Kita nggak sabar, nggak bisa makan yani dengan jenis satu. Mereka ingin beragam, bervariasi makanan mereka. Ya, ini adalah permintaan-permintaan yang sia-sia. Dan seperti inilah karakter yani mereka, ngeyel. Ya, pun demikian yani juga susah untuk menerima kebenaran dan selalu ada 1000 alasan, terutama ketika disuruh untuk jihad. Itulah karakter buruk orang-orang Yahud. Kita lanjutkan di akhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa duribat alaihimul maskanatu wa ba'u bi ghadabim minallah. Kalimat ghadab ini adalah ghairil maghdubin. Karena ngeyelnya mereka inilah akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyelimuti kehidupan mereka dengan kehinaan, dan Allah Subhanahu wa taala wa ghadib, Allah murkai orang-orang Yahud. Pun demikian di dalam surat Al-Maidah ayat 60. Tadi surat Al-Baqarah ayat 61. Di dalam surat Al-Maidah ya, ayat 60 Allah Subhanahu wa taala jelas lagi. Bahkan menyebutkan begitu banyak ancaman dan hukuman bagi orang-orang Yahud. Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika masubatan indallah man la'anahullah wa ghadiba alaihi." Siapapun yang dilaknat oleh Allah pun demikian dimurkai, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara sebagian mereka al-qiradata wal khanazir. Kaumnya siapa yang Allah jadikan kera dan babi? Yahud. Lah di sini ada kalimat apa? Ghadiba. Makanya kalau kita lihat dalam konteks beberapa ayat, seringkali, tidak semuanya, seringkali adanya ghadib, murka Allah itu memang ceritanya ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Pun demikian dengan orang-orang Nasrani yang identik dengan dhalun. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 77. Di dalam surat Al-Maidah ayat 77 Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul ya ahlal kitabi la tahlu fi dinikum ghairal haq." Allah Subhanahu wa taala di sini kemudian mengatakan, jangan kau berlebih-lebihan ahlul kitab, tapi di sini lebih ditujukan kepada orang-orang Nasrani. Qad dhallu min qablu wa adallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. Kalimat dhalal disebutkan sebanyak 3 kali. Yang pertama, dhallu min qablu, engkau telah sesat orang-orang sebelumnya ketika mereka punya semangat beribadah tapi tidak ada landasan ilmu, dan ini nanti kita akan bahas. Wa adallu katsira, karena pemimpinnya sesat, otomatis pengikutnya dan rakyatnya semakin tersesat. Wa adallu an sawa'is sabil, yang akhirnya kesesat mereka semakin jauh, sulit untuk dikembalikan lagi. Lah, siapakah yang disebutkan di dalam ayat seperti ini surat Al-Maidah
ayat 77 ketika mengisahkan tentang orang-orang yang tersesat dan menyesatkan. Kalau kita lihat di dalam tafsirnya, ya, ini ditujukan kepada orang-orang Nasrani. Inilah dalil yang kedua, ya, makna yang tersirat dari beberapa ayat. Adapun yang ketiga dan terakhir, ya, dalil yang menunjukkan bahwasanya ghairil mahdubi, orang Yahud, adzalun, orang-orang Nasrani, disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Kisah bagaimana perjalanan, ya, untuk mencari kebenaran oleh seorang sahabat yang bernama Zaid ibnu Amr ibnu Nufail. Ya, Zaid ibnu Amr ibnu Nufail ini sampai melakukan perjalanan ke negeri Syam. Intisarinya mereka, orang-orang Syam ini ternyata ada beberapa kelompok yang dianggap paling faham tentang agama, itu yang didatangi oleh Zaid ibnu Amr ibnu Nufail. Yang pertama kali itu adalah pemimpin agama Yahudi. Saya pengen masuk agamamu. Tapi ternyata apa? Pemimpin orang Yahudi, ada di dalam Sahih Bukhari, ya. Pemimpin orang Yahudi mengatakan, la takunu ala dinina hatta ta'khudha binasibika min ghadabillah. Kamu enggak usah masuk dalam agamaku. Kalau enggak, engkau akan dapat jatah, engkau akan dapat bagian min ghadabillah. Dari apa? Murkanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ditujukan ke tempat yang lain. Datangilah orang ini. Ternyata yang didatangi itu adalah pemimpin orang-orang Nasrani. Sama juga orang-orang Nasrani mengatakan kepada Zaid, jangan kau masuk agamaku. La takunu ala dinina hatta ta'khudha binasibika min laknatillah. Para ulama mengatakan laknat di sini itu artinya apa? Menunjukkan kezolalannya, menunjukkan kesesatannya. Dan itulah yang menjadi bukti di dalam hadis yang terakhir, kisah perjalanan siapa? Zaid ibnu Amr ibnu Nufail, yang akhirnya berakhir kepada seorang alim minal ulama dan akhirnya mengarahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tak lama kemudian beliau masuk Islam. Nah, kesimpulannya jamaah dirahmati Allah, kisah perjalanan panjang untuk mencari hidayah yang dialami oleh siapa? Zaid, ya. Ini ada pesan-pesan, ada isyarat yang jelas bahwasanya orang-orang yang dimurkai itu adalah Yahud. Orang-orang yang tersesat itu adalah orang-orang yang Nasrani. Allah taala alam yang bisawab. Apa sih yang bisa kita petik sebenarnya pesan dari pembahasan tafsir ghairil maghdubi Yahudi ad-dhalin, supaya kita satu, ya, tidak merasa berat, tidak merasa terbebani, karena yang mengatakan demikian Rasulullah. Dan yang kedua, ini adalah kewajiban bagi kita untuk menyampaikan. Jangan karena merasa perkewo, jangan karena merasa terbebani, jangan karena terkena syubhat harus menjaga perasaan. Ini adalah hadis, balighu anni walau ayah. Jadi nggak usah baper kalau memang Rasul menyebut mereka orang-orang yang dimurkai di kalangan Yahudi. Dan mereka pun jangan merasa baper kalau memang orang-orang Nasrani, Nabi SAW menyebut mereka dengan orang-orang tersesat. Bahkan di dalam Al-Quran tadi sudah kita sebutkan, bahkan kisah perjalanan masuk Islamnya Zaid pun beliau sudah menceritakan. Maka di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan agar kita menyampaikan hal ini dan jangan merasa terbebani, jangan merasa perkewu, karena ini adalah bagian dari ilmu din yang perlu kita sampaikan kepada yang lain. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk faedah yang berikutnya. Faedah yang keempat, ya, apa alasan orang-orang Yahudi dimurkai sedangkan orang-orang Nasrani itu tersesat? Para ulama menjelaskan, ya, orang-orang Yahudi itu dimurkai Allah Subhanahu wa taala karena apa? Alimu walam ya'malu. Mereka punya ilmu tapi mereka tidak mengamalkannya. Itu adalah alasan utama kenapa mereka dimurkai oleh Allah. Hingga saat ini jamaah, hingga saat ini mereka adalah orang-orang yang diberikan kecerdasan, tingkat IQ di atas rata-rata manusia kita. Akan tetapi semenjak Nabi Musa sampai Nabi SAW ketika berinteraksi di kota Madinah, sama karakternya. Mereka adalah orang-orang pandai, mereka adalah orang-orang yang mengerti. Banyak ayat-ayat yang mereka sudah faham, tapi mereka enggan untuk melaksanakan dan mengerjakannya.
Ini yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang-orang Yahudi, dan itu bisa kita buktikan perangai buruk mereka hingga saat ini. Ya. Adapun orang-orang Nasrani, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tersesat. Kenapa? Amilu bila ilmin. Mereka suka berinovasi dalam ibadah-ibadah, ritual-ritual ketaatan, tapi tanpa ada dasar apa? Yani ilmu. Makanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah karya ilmiah yang dikarang oleh salah seorang akademisi ya di Saudi Arabia, ya, kalau seandainya kita runtut ya dari dulu di zamannya Nabi sampai saat ini, ya, sebenarnya yang paling berat kita dakwai Yahudi atau Nasrani? Yahudi. Dan itu dibuktikan oleh beliau. Ya, dalam riset yang beliau tulis, jumlah orang Yahudi di kota Madinah padahal didominasi oleh 3 bani. Ada Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa. Itu kisaran mencapai 1000 orang. Karena kedatangan mereka lebih awal daripada orang-orang muhajirin yang hijrah ke sana. Hingga wafatnya Nabi SAW, berapakah yang masuk Islam jamaah? Pun demikian pasca wafatnya Nabi SAW hingga saat ini, ya, tergolong sedikit dan minim banget. Pasca wafatnya Nabi SAW itu hanya kisaran sekitar 70 dari hampir 1000 orang. Karena mereka adalah orang-orang yang memang cerdas, ngeyelnya luar biasa, nggak mudah untuk bisa ya, mematahkan argumentasi mereka, karena mereka adalah orang-orang yang cerdas pula. Makanya nggak banyak. Makanya dalam riset ini hanya ditulis sekitar 70 orang saja yang masuk Islam, termasuk Abdullah bin Salam, ya, termasuk nantinya Ka'ab al-Akhbar, sedikit banget, ya, termasuk tetangga Nabi SAW seorang pemuda yang sakit akhirnya masuk Islam, sedikit. Tapi kalau seandainya kita bandingkan dengan orang-orang Nasrani dari dulu hingga saat ini, lebih banyak. Kenapa? Karena mereka selama ini tidak punya acuan, tidak punya referensi yang kuat, tidak punya rujukan yang valid. Makanya untuk mendakwai mereka lebih mudah, dan itu terbukti kalau seandainya kita menggunakan angka-angka, ya, kalau seandainya kita ya survei. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi sebab kata para ulama kenapa orang-orang Yahudi dimurkai dan kenapa orang-orang Nasrani itu tersesat. Lah, dari sinilah ada satu pesan yang indah dari para ulama. Selesai membahas tentang alasan kenapa Yahudi itu dimurkai dan kenapa Nasrani itu tersesat, ini menjadi petunjuk bagi kita orang-orang Muslim, bahwasanya orientasi kita adalah marilah kita selalu menginginkan agar kita dipertemukan, dipersatukan dengan siratal ladzina an'amta alaihim. Tapi jangan sekali-kali kita menjadikan mereka kelompok yang kedua dan ketiga sebagai idola, menjadikan mereka sebagai panutan, mengikuti cara-cara dan ritual serta budaya mereka dan adat istiadat mereka, karena mereka adalah orang-orang yang sudah tidak diridhoi oleh Allah sama sekali. Makanya para ulama mengatakan apa jamaah dirahmati Allah, ini adalah sebagai peringatan untuk kaum muslimin agar kita menjauhi ulama-ulama su'. Pun demikian ahli ibadah yang salah jalan. Oleh karenanya Sufyan ibnu Uyainah, ya, rahimahullahu taala pernah menerangkan, ya, orang yang rusak dari kalangan ulama, berarti ulama itu orang yang ngerti, faham, tapi dia rusak, maka dia punya kemiripan dengan siapa? Orang Yahudi. Sedangkan orang yang rusak dari orang yang semangat dalam beribadah, kata Sufyan ibnu Uyainah, itu seperti orang-orang yang memiliki kemiripan dengan orang-orang dari Nasrani. Lah, inilah diantara dua pesan, ya, yang disampaikan oleh para ulama agar kita tidak salah jalan. Jangan sampai memilih ulama su', nanti akan seperti orang-orang Yahudi, ngeyel, tidak mau menerima kebenaran. Dan jangan sampai salah jalan ketika kita memilih jalurnya ahli ibadah tapi salah jalan, orang-orang yang tersesat, karena itulah jalannya orang-orang yang Nasrani.
Taib yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun di antara faedah yang berikutnya sebelum terakhir, sebagaimana kita sampaikan yani tadi, bahwa surat Al-Fatihah secara umum ini menunjukkan tanda-tanda nubuwah dan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Ya. Syekh atau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam tafsir Al-Qayyim pun demikian dengan Profesor Dr. Sulaiman Al-Lahim, seorang pakar ahli tafsir kontemporer yakni saat ini, di dalam kitabnya Aunul Ar-Rahman fi Tafsiril Quran menjelaskan bukti-bukti dari ayat pertama sampai ayat yang ketujuh, bahwasanya ayat pertama sampai ayat yang terakhir ini menunjukkan tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana dan seperti apa penjelasan beliau? Beliau menjelaskan, jamaah dirahmati Allah, kalau kita baca ayat yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, ini kan berkaitan dengan apa? Tauhid, berkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sadar bahwasanya tak mungkin kita itu bisa memahami bagaimana kita mengesahkan Allah kecuali melalui siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita dituntut untuk beribadah hanya kepada Allah. Tak akan diterima amal ibadah seseorang, ibadah sekecil apapun, kecuali terpenuhi dua syarat. Dulu sudah kita sampaikan. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua apa? Mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin kita bisa beribadah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah kecuali lewat yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menjelaskan kepada kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberikan nikmat, siapakah mereka? Kalau bukan karena Allah, kemudian penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak mungkin kita bisa tahu bahwasanya orang yang diberikan nikmat itu adalah an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassalihin. Pun demikian, kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan siapakah orang-orang ghairil maghdubi dan siapakah orang-orang dolin, tentu kita tidak akan tahu seberapa buruknya orang-orang Yahudi hingga mereka dimurkai, dan seberapa buruknya orang-orang Nasrani hingga mereka tersesat. Dan semuanya ini dijelaskan secara gamblang oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita belajar akidah, jamaah dirahmati Allah, di saat kita mempelajari rukun iman ada berapa? Ada 6. Ya, sebagian ulama, salah satunya Imam Baihaqi rahimahullah taala, dari rukun iman yang 6 ini sebenarnya yang paling penting dan urgen, dan ini adalah gerbangnya rukun iman yang lain, itu adalah iman kepada utusan, terutama iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian bagi seorang muslim? Karena kita tidak akan mungkin bisa mengenal Allah, mengenal malaikat, mengenal kitab-kitab Allah, mengenal tanda-tanda hari kiamat, bisa memahami dengan betul al-qada wal qadar, kecuali lewat penjelasan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara intisari dari rukun iman seluruhnya itu ada pada iman kepada para utusan. Makanya subhanallah, inilah yang menjadi alasan besar kenapa di dalam surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudul wastanibut taghut, tidak ada suatu kaum kecuali diutus para utusan itu karena apa? Ya, untuk mengesahkan dan untuk menjadikan mereka hujjah, membimbing kepada kita semua biar tahu. Ya, makanya intinya ada di situ kata Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Taib, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan tanda kenabian pada saatnya nanti kita akan sampaikan. Karena tanda-tanda kenabian itu kita bisa merujuk kepada literatur yakni kaum muslimin, baik di dalam Al-Qur'an, misalnya surat As-Saff ayat yang ke-6, tanda-tanda kenabian. Nabi Isa mengatakan wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini adalah tanda kenabian. Ini sudah disebutkan oleh Nabi Isa di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6. Atau Nabi SAW itu adalah ummi dalam surat Al-A'raf ayat 157. Atau pengakuan dari Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As yang hafal salah satu tanda kenabian dari ayat yang beliau hafalkan dari Taurat. Ya, atau mungkin pengakuan dari Mu'ad bin Jabal, ya, ketika mereka selalu mendapatkan ayat demi ayat yang dibacakan oleh orang Yahudi ketika masih berada di Madinah sebelum datangnya Nabi SAW. Itu adalah cara pertama.
Ya, termasuk yakni tadi dengan cara akli kita mengenal berbagai perkara-perkara din ini tidak akan mungkin kecuali kalau tidak lewat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau tanda-tanda kenabian ini bisa kita dapatkan pada rujukan-rujukan kitab lain selain kitab-kitab kita, baik itu dalam perjanjian lama. Ya, misalnya di dalam yakni Yesaya ayat 12 ya disebutkan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yakni ummi juga. Pun demikian dalam perjanjian baru, dalam Yohanes misalnya itu juga ada tanda-tanda bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Parakletos yang dulu memang Injil ditulis dalam bahasa Yunani pertama kalinya. Ya, tapi ternyata ayat ini sudah hilang karena memang yuharrifunal kalima mawadi itu menjadi karakter ahlul kitab sudah semenjak zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saatnya nanti kita akan sampaikan, terutama ketika membahas tentang surat Al-Bayyinah, tapi nggak tahu kapan yani saatnya kita akan membahas ahlul kitab secara yani gamblang dan secara mendetail biidznillah taala. Yang terakhir jamaah yang dirahmati Allah sebelum kita tutup, ya, faedah yang terakhir adalah hukum yang terkait dengan lafadz amin. Alhamdulillah tuntas Al-Fatihah. Yang terakhir adalah lafadz amin. Karena amin ini selalu identik yani dengan surat Al-Fatihah setelah kita selesai membacanya. Ya, maka di sini saya akan sebutkan 6 poin untuk memahami kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan lafadz amin. Yang pertama, para ulama sudah sepakat bahwasanya amin ini bukan termasuk ayat Al-Quran. Baik, apa dalilnya jamaah dirahmati Allah? Karena memang satu tidak ada dalil, dan yang kedua kata seorang pakar ahli tafsir yakni Syekh ya Siddiq yani Hasan Khan ya dalam kitabnya Tatimatu Adwa'il Bayan menjadi bukti kuat karena amin tidak dicantumkan dalam mushaf kita. Kalaulah itu dicantumkan akan menjadi dalil yang kuat bahwasanya amin itu termasuk bagian dari ayat Al-Quran. Ya, jadi ini adalah poin yang pertama. Poin yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jumhur yakni para ulama, terutama dari 4 madhab, ya, mengatakan dianjurkan, disunahkan ya bagi imam atau orang yang sholat sendiri untuk memberikan jeda antara surat Al-Fatihah dengan lafadz amin. Ya, ini disebutkan dalam kitab-kitab rujukan madhab 4. Ya, misalkan dalam kitab Al-Mabsud As-Sarqasi dalam madhab Hanafi, disebutkan dalam Istidkar ya Imam Ibn Abdul Bar madhab yani Maliki, disebutkan dalam madhab yani Syafi'i ya, salah satunya ya itu adalah Al-Muhadzab, maaf itu dalam Syafi'i. Imam Asy-Syirazi pun demikian dalam kitab Al-Mughni dalam madhab Al-Hambali. Mereka menyebut bahwasanya sunnahnya ya di saat kita membaca atau mungkin barangkali ya imam itu ada jeda sedikit. Makanya Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya mengatakan disunnahkan itu kenapa ada jeda sedikit untuk membedakan antara ayat dengan lafadz yang bukan ayat. Karena amin sebagaimana tadi yang kita sampaikan di poin pertama sudah disepakati bukan ayat Al-Quran. Makanya ini disunahkan di saat kita membaca sendiri maupun di saat ya menjadi yani imam. Baik kata para ulama di saat kita membaca di luar sholat maupun di dalam sholat, baik itu sholat jahriyah atau sholat sirriyah, baik itu sholat wajib maupun sholat yani sunnah, pokoknya sunnahnya itu ada jeda sedikit untuk membedakan antara ini surat Al-Fatihah dan amin itu bukan termasuk yani ayat. Yang ketiga, di antara hukum yang ketiga disebutkan oleh para ulama jamaah dirahmati Allah, kita diperbolehkan untuk membaca amin dengan mat bacaan panjang maupun boleh dengan bacaan pendek. Karena para ulama menyebutkan ada 2 cara dan ada 2 riwayat. Amin atau amin diperbolehkan. Tapi yang tidak diperbolehkan itu kalau seandainya menggunakan tasdid. Kalau seandainya amin itu akan memiliki makna yang berbeda. Makanya di dalam surat Al-Maidah amin itu bukan yakni makna amin atau amin. Maka yang diperbolehkan cuma membaca dengan 2 riwayat. Amin panjang atau amin. Taib. Kemudian yang keempat,
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah yang bisa kita petik dari lafaz amin, terutama di dalam sholat, lafaz amin ini termasuk sunnah-sunnah sholat. Berarti kalau seandainya kita tinggalkan, batal nggak sholat kita? Nggak, karena termasuk sunnah. Ya, bukan termasuk rukun sholat, bukan termasuk wajibatus sholat. Ini disepakati oleh para ulama. Dalilnya, salah satunya Nabi SAW pernah bersabda, Iqra bi fatihatil kitab, ya, wa ma tayassara minal Qur'an. Nabi SAW mengatakan apa? Bacalah Al-Fatihah, kemudian bacalah surat-surat pendek yang engkau rasa mudah. Kalaulah amin itu wajib, pasti Nabi SAW menyebut. Tapi di sini Nabi SAW menyebut apa? Surat Al-Fatihah, kemudian langsung membaca surat pendek. Ini menjadi petunjuk kata para ulama ilmu fikih bahwasanya amin itu termasuk sunnah saja di dalam sholat. Kita baca lebih afdol, enggak kita baca tidak membatalkan yakni sholat. Ini yang 5, ini paling penting juga. Ya, dikhawatirkan menjadi fitnah di kalangan kita. Apa itu yang kelima, jamaah dirahmati Allah? Para ulama mengatakan bahwasanya ini menurut jumhur ya, disunahkan untuk membaca membaca amin dengan suara keras dalam sholat jahriyah, ya, dan membaca dengan suara lirih dalam sholat yani sirriyah. Ini adalah faedah yang kelima. Ya, memang ada silang pendapat. Adapun untuk imam tentu kecuali dalam sholat duhur, sirriyah, sholat asar, meskipun imam tetap dengan suara yang lirih. Adapun dalam sholat yani jahriyah, ya, imam kata Nabi SAW pernah memanjangkan yamuddu dan itu didengar. Berarti memang sunahnya dibaca dengan jahr. Lah bagaimana dengan status makmum? Ini memang ada silang pendapat di kalangan para ulama ilmu fikih. Akan tetapi tidak sedikit di kalangan para ulama lebih condong dengan pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bahwasanya ya sekalipun dia makmum dalam sholat jahriyah tetap disunahkan dan dianjurkan untuk menjahar atau mengeraskan yani amin. Ya, sebagaimana dinukil oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Taib, akan tetapi ada yani satu aran dari Syekh Utsaimin rahimahullah sebelum terakhir, ya. Beliau mengatakan bahwasanya permasalahan adalah permasalahan yang memang ranahnya ijtihad di kalangan para ulama ilmu fikih. Jangan sampai gara-gara faktor amin yang kita tahu itu cuma ternyata menjadi ya awal keretakan di antara barisan kaum muslimin yang akhirnya kemudian saling bermusuhan. Jangan sampai, ini yang perlu diwaspadai. Ini yang kadang-kadang maaf ya di dalam kita mempelajari ilmu fikih kurang dewasa dalam melihat hal ini. Ya, padahal kadang-kadang permasalahan ini permasalahan sunnah, tidak hanya amin tok. Ya, kadang-kadang menggerakkan yani jari ini juga termasuk sunnah. Hanya karena sunnah wis nggak mau sholat di sini, ya pecah. Ya, yang sana pun yani demikian, sudah tidak mau bertegur, yani sahabat hati-hati. Ya, inilah pentingnya kita mempelajari yani fikih itu maaf ya, seharusnya kita harus membekali diri kita itu dengan apa? Dengan kaidah-kaidah dasar terlebih dahulu bagaimana ya para imam 4 ini ketika memberikan nasihat berharga kepada murid-muridnya. Makanya kalau kita maaf ya membaca kitab sifat sholat Nabi yang disusun oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala itu sangat bagus, sistematis. Jadi nggak langsung, biasanya kitab tentang pembahasan sholat langsung apa yang dibahas yani awal, seperti apa syaratnya, seperti apa rukunnya. Syekh Albani itu ketika membahas kitab tentang sholat, kalau nggak salah sepertiga itu masih muqaddimah. Apa yang disebutkan dalam muqaddimah ini? Dia ingin mengajak orang-orang yang mau belajar fikih itu dewasa, terutama dalam menyikapi perbedaan. Dia sebutkan bagaimana ucapan dan wasiat dari Imam Abu Hanifah, ucapan dan wasiat dari Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan semuanya Imam Ahmad. Sampai Imam Syafi'i mengatakan idza shahhal hadis fahuwa madhabi, kalau seandainya hadis itu sahih berarti itu madhabku. Seandainya ucapanku bertentangan dengan hadis, maka ambillah hadis dan buang ucapanku. Hal-hal seperti ini kan bagus bagi para pemula supaya nanti tidak ta'assub dan fanatik. Apalagi kalau seandainya pokoknya itu sudah paling berat itu udah.
Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, ini yang diwaspadai oleh Syekh Al-Utsaimin. Adapun yang terakhir yang keenam, hukum yang terkait dengan lafadz amin jamaah. Amin itu memiliki mana apa? Ya Allah kabulkanlah yakni doaku. Lah kenapa kita mengucapkan amin terutama setelah surat Al-Fatihah? Karena di dalam surat Al-Fatihah mengandung unsur doa ihdinas siratal mustaqim. Makanya jiwai, enggak hanya sekedar kenceng-kencengan. Ya, amin. Karena di situ ada doa. Ya Allah kabulkanlah doaku. Salah satunya ihdinas siratal mustaqim, berilah aku keteguhan di dalam ya hidayah ini, sebagaimana dulu sudah kita sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah yakni tuntas jua penjelasan, tadabbur juga, dan fawaid, pelajaran-pelajaran bisa kita petik dari surat Al-Fatihah. Dan pada pertemuan selanjutnya biidznillah taala, gak tahu apakah kita mulai dari surat An-Nas. Kalau memang dari surat An-Nas berarti insya Allah nanti kita akan mulai dari belakang ya, baru kemudian maju ke depan, atau mungkin dari surat Al-Baqarah, saya juga nggak tahu, atau dari surat An-Naba. Nanti saya akan ya koordinasi dengan bagian takmir. Tapi biasanya kalau ya tafsirus amma untuk memudahkan, memang banyak yang pengen mulai dari surat-surat yakni pendek. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Kalau ada pertemuan monggo dipersilakan jamaah. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada jemaah yang ingin bertanya 1 sampai 2 pertanyaan. Monggo. Ada pertanyaan jamaah? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Ustadz. Mohon izin, tadi disampaikan bahwa yang dimurkai Allah itu orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka mempunyai ilmu tetapi tidak diamalkan, berinovasi dalam peribadatan tapi tanpa ilmu. Mohon bisa lebih detail lagi Pak Ustadz, ini penjelasannya seperti apa ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pertanyaannya. Ada beberapa banyak bukti yang disebutkan di dalam riwayat ya, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam yani hadis. Ya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi mereka dimurkai karena alimu walam ya'malu. Mereka punya ilmu tapi enggak mengerjakan. Ya, mereka tahu tapi enggan untuk melaksanakan. Ini sudah ada sejak zamannya Nabi Musa alaihissalam. Salah satu contoh konkret tadi sudah kita berikan isyarat adalah ketika diperintahkan untuk menyembelih. Ya, disuruh nabinya ya untuk menyembelih. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang Allah selamatkan lewat Nabi Musa. Kalau mereka mengingat kembali masa-masa kelam mereka ketika diperbudak oleh tentaranya Fir'aun, kemudian akhirnya diselamatkan oleh Nabi Musa, tentu kalau seandainya mereka itu pengen balas jasa dan tahu diri setiap perintah, apalagi ini seorang nabi loh ya, pasti mereka akan selalu taat. Tapi Al-Quran menyebutkan kan rumitnya luar biasa, ruwetnya hanya disuruh menyembelih yani saja sulitnya minta ampun ya. Itu baru satu contoh menunjukkan apa, mereka sudah tahu. Baqarah disuruh nyembelih, seandainya kita disuruh takmir yani saja, disuruh tetangga kita sembelihlah ayam, ya sudah bebas, sudah nggak mungkin kemudian ayam apa, ayam kate atau ayam cemani, warnanya apa ya, besar apa kecil ya, insya Allah nggak sampai berbelit-belit seperti itu. Kenapa mereka sampai ngeyelnya luar biasa? Itu bukti bahwasanya mereka sudah paham tapi mereka enggan. Makanya di akhir cerita ini Allah SWT firman, wa makadu yaf'alun, hampir-hampir saja mereka nggak mau melaksanakan, nggak mau menyembelih. Itu susahnya. Sama juga ketika mereka disuruh untuk masuk al-ardul muqaddasah ya, ruwetnya minta ampun, kita nggak mau karena di sana ada ini ada ini. Al-Quran menjelaskan. Disuruh jihad, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun ya, mungkin sorry ya Nabi Musa, ente saja sama Robmu yang berjihad, aku tak duduk di sini saja ya. Luar biasa ngeyelnya. Itu cerita di dalam Al-Quran antara Nabi Musa dengan orang Yahudi bertebaran di mana-mana. Sebenarnya mereka sudah tahu tapi mereka ngeyel. Taib,
itu juga terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya inilah di antara hikmah kenapa di dalam Al-Qur'an banyak mengutip kisah-kisah orang Yahudi. Ya, karena ini akan menjadi pelajaran bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelak wahai Muhammad, seakan-akan pesan dari Allah, engkau akan banyak berhubungan dengan orang Yahud. Makanya bukti, ya, kalau kita belajar sirah Nabi, salah satu di antara 3 yang dilakukan oleh Nabi SAW pasca hijrahnya ke Madinah, selain satu membangun masjid dan membangun rumahnya Nabi SAW, yang kedua mempersaudarakan Muhajirin dan sebagian Ansar, yang ketiga apa? Yahudi ini. Yang kita kenal dengan ada piagam apa? Madinah. Kalau kita baca butir-butir piagam Madinah itu jamaah, ya mungkin seperti pasal-pasal dalam KUHP saking banyaknya. Kenapa demikian? Nabi SAW tahu mereka adalah orang yang licik, diberikan memang kecerdasan oleh Allah. Makanya dibuat butir dengan begitu mendetail agar tidak ada cara dan celah bagi mereka untuk apa? Berkelit. Itu sampai lebih, dalam beberapa kitab sejarah disebutkan sampai lebih dari 20 butir. Tapi ada satu yang tidak dimasukkan, dan itu yang akhirnya menjadi celah yang diketahui oleh orang-orang Yahudi untuk selalu merongrong pemerintah Nabi SAW. Apa itu yang dijamah? Tentang kenabian. Ya, makanya mereka selalu ngeyelnya itu tidak berkaitan dengan apa? Poin-poin ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan kenegaraan, tetapi yang selalu dibantah oleh orang-orang Yahudi itu adalah kenabian, Al-Quran. Karena itu tidak masuk dalam apa? Butir-butir. Memang luar biasa orang-orang ini. Ya, makanya kelak kenapa akhirnya Nabi SAW mengusir mereka? Ya, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Ya, karena memang karena faktor ini sudah berkali-kali poin-poin ini dilanggar. Yang namanya maaf membuat apa jamaah? Membuat konspirasi hitam. Jadi rumah-rumah mereka jadikan sebagai tempat untuk memprovokasi. Itu baru piagam Madinah disepakati loh itu. Luar biasa memang orang-orang Yahud. Ya, dan itu tidak hanya di zamannya Nabi, sampai hari ini ya sudahlah kita bisa tahu. Mereka sudah tahu. Ya coba kita lihat bagaimana playing victimnya. Ya, kalau kita lihat dalam berita media massa, ya kita itu ingin melindungi warga negara lah. Kita adalah ya ini apa? Pembela dan penyelamat hak asasi manusia. Itulah yakni karakter yakni buruknya orang-orang Yahud. Padahal mereka sendiri yang membombardir, yang memusnahkan, bahkan menghanguskan, ya, menghabiskan ras kaum muslimin dari saudara-saudara kita di yakni Palestina. Dan kalau kita lihat berapa kali mereka melanggar, berapa kali mereka mengkhianati perjanjian-perjanjian, konferensi dan muktamar. Mereka sudah sadar, mereka tahu, tapi mereka enggan. Ngeyelnya luar biasa. Dan itulah salah satu karakter yang ada pada orang-orang Yahudi dari dulu Nabi Musa sampai hingga saat ini. Maka berarti kalau kita sudah tahu Al-Quran, sudah tahu bagaimana mereka hidup bersama Nabi Musa sampai Nabi, berarti kita jangan ya menjadi penjilat-penjilat mereka. Nggak ada gunanya. Kalau seandainya mereka para nabi saja digitukan, ya apalagi kita. Makanya ada yang sampai kemudian menyebut ya Yahudi yani pesek. Ya, nggak ada gunanya kita hanya dimanfaatkan yani saja. Karena mereka tetap adalah orang-orang dimurkai dan mereka adalah orang yang paling licik yani di dunia. Makanya di dalam kitab-kitab yani Talmud disebutkan yani jamaah dirahmati Allah, semua manusia selain Yahudi itu adalah ghaim, dan ghaim itu adalah dalam bahasa kasarnya makhluk yang ya tidak lolos produk. Kalau kita punya produk itu kan produk KW. Jadi manusia selain dinasti mereka, selain ras mereka, itu dianggap adalah manusia-manusia yang gagal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah Yahud. Adapun orang-orang Nasrani sudah banyak. Ya, orang-orang Nasrani jamaah dirahmati Allah disebutkan yakni tanpa dalil pun demikian, tanpa memiliki landasan yang kuat.
Sudah cukup insyaallah taala di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Makanya pada saatnya nanti kita akan membahas tafsir surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka haditsul wujuhu yauma idin amilatun. Lah di sini ada ceritanya. Nanti bisa merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir. Itu ada kisah. Ketika Umar bin Khattab ini mendapati orang-orang yang semangat ibadah, makanya mereka semangat ibadahnya kenceng. Fi kanisati fi soma, tempat ibadah. Ketika melihat seperti itu, bukan malah pujian yang keluar dari lisannya Umar, tapi kemudian Umar menangis sembari mengutip dan menukil ayat ini, amilatun nasibah. Apa artinya? Amal ibadahnya apa? Sia-sia. Karena apa? Tasla naron hamiyah. Ya, ibadahnya mereka yang katanya ini, katanya itu, karena tidak ada dalil sama sekali, tidak ada kekuatan landasan yang kokoh dan kuat. Ya akhirnya tetap tasla naron hamiyah, mereka akan masuk ya di neraka. Jadi eman karena mereka suka berinovasi. Makanya kalau kita lihat ya nih jamaah dirahmati Allah, yang paling banyak revisi ya di kitab Injil ya, mulai dari apa konsili Nisea, kalau kita baca sampai berapa konsili-konsili yang terjadi selalu ada revisi ya, karena inilah yang menjadi karakter, suka improvisasi, revisi, suka ya apalagi ya mungkin yani barangkali direproduksi dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi karakter yani mereka sejak zaman dulu hingga yani saat ini tidak ada landasan dalil. Dan inilah salah satu kelemahan kenapa dalam debat-debat banyak di antara mereka ya kadangkala banyak yang tidak hafal kitabnya sendiri, dan kadangkala ideologi antara satu yang lain saling bertentangan karena memang tidak ada landasan yang kuat. Makanya Nasara disebut sebagai apa? Ya orang-orang yang tersesat karena ya malu bila ilmin. Yang penting bekerja, yang penting beribadah, yang penting ini dan itu tanpa ada dalil yang kuat. Merubah ideologi ini menjadi ini, merubah syariat ini menjadi itu tanpa ada yani dalil. Wallahu taala a'lam yani bisawab. Seperti itu. Ya itu adalah beberapa yani contoh dari dua sisi kenapa orang Yahudi dimurkai dan kenapa orang-orang Nasrani anggap orang-orang yang tersesat. Allahu taala a'lam bissawab. Ada pertanyaan yang lain? Cukup? Masya Allah, jazakallah khair. Tapi yani jazakallah khair ya jamaah rahmati Allah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di lain kesempatan dan kita akan membahas ya tema baru ya, surat yang lain, karena alhamdulillah surat Al-Fatihah ini sudah tuntas bismillah taala ya. Ya tinggal bagaimana kita mampu menjiwai di saat kita membaca, di saat kita mendengar ya, apalagi surat ini adalah surat wajib yang kita baca setiap kita menjalankan ibadah yakni salat. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa memberikan manfaat dan faedah untuk kita semua. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.